Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Nafisa dari kelas 11 Akuntansi 1 ingin membahas materi tentang dampak reformasi Indonesia. Dampak reformasi Indonesia. Reformasi 1998 merupakan titik balik fundamental dalam sejarah Indonesia, mengubah hubungan negara warga negara menjadi lebih demokratis, transparan, dan partisipatif. Era ini menandai berakhirnya pemerintahan otoriter Orde Baru dan memulai transisi menuju sistem demokrasi yang mengutamakan kebebasan, hak asasi manusia, serta rotasi kekuasaan secara damai. Berikut adalah evaluasi mengenai dampak reformasi dan arah perkembangan demokrasi di Indonesia. 1. Dampak positif reformasi atau perubahan tatanan. Demokratisasi politik. Sistem multipartai diberlakukan kembali, kemungkinan partisipasi politik yang lebih luas dan kompetitif. Pemilu demokratis, pemilihan umum termasuk pemilihan langsung kepala daerah atau pilkada menjadi mekanisme utama pengisian jabatan publik. Kebebasan berpendapat dan pers, hilangnya pembungkaman pers dan kebebasan berekspresi yang lebih tinggi yang sebelumnya sangat dibatasi dalam masa Orde Baru. Amandemen Konstitusi. Dilakukannya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 untuk membatasi kekuasaan eksekutif, memperkuat legislatif, dan menegaskan jaminan HAM. Desentralisasi atau otonomi daerah. Pemindahan wewenang dari pusat ke daerah untuk mendorong pembangunan yang lebih merata dan responsif terhadap kebutuhan lokal. 2. Tantangan dan dampak negatif atau problematika. Munculnya demokrasi elitis. Pengamat menilai demokrasi era reformasi cenderung dikuasai oleh elit politik atau oligarki, di mana substansi demokrasi untuk kesejahteraan rakyat belum sepenuhnya terwujud. Konflik sosial dan etnik. Runtuhnya otoritas pusat yang kaku awalnya memicu ketegangan horizontal dan konflik etnik atau kekaisaran. Masalah ekonomi dan KKN. Meskipun sistem politik berubah, korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN masih menjadi tantangan besar serta dampak krisis ekonomi 1998 yang butuh waktu lama untuk pulih. Reorientasi identitas. Kesulitan dalam merumuskan bentuk demokrasi Pancasila yang benar-benar stabil dan sesuai dengan nilai budaya Indonesia. 3. Arah perkembangan demokrasi saat ini. Demokrasi prosedural, visi substantif. Saat ini demokrasi Indonesia dinilai masih kuat dalam prosedur pemilu berjalan rutin, namun masih berjuang dalam kualitas substansial, kualitas kebijakan penegakan hukum. Partisipasi publik. Partisipasi masyarakat dalam pemilu tinggi namun masih perlu diimbangi dengan kebebasan sipil yang sehat. Tantangan hukum dan kelembagaan. Fokus utama kini adalah meningkatkan efektivitas, efisien, dan keadilan dalam sistem peradilan serta lembaga negara. Kesimpulan reformasi telah berhasil membuka pintu kebebasan dan mengubah Indonesia menjadi negara demokrasi. Namun, arah perkembangan demokrasi ke depan masih menghadapi tantangan besar, khususnya menjamin demokrasi substantif yang tidak hanya prosedural, tetapi juga menghasilkan keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi. I just had to let you know you're